Hari ini perkuliahan kita akan lanjutkan dengan materi yang akan kita bahas adalah radio frequency identification. Pertemuan ke-10 di mana pertama-tama akan dibahas per definisi yaitu untuk radio frequency identification. Kemudian bagaimana frekuensi daripada RFID. Kemudian komponen-komponen daripada RFID. Dan kita akhiri dengan kelebihan dan kekurangan daripada RFID. Radio frequency identification itu adalah sebuah perkakas dalam bentuk kartu, ya, salah satu komponennya itu kartu, yaitu mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung. Dan ini RFID ini dikembangkan sebagai pengganti atau penerus daripada teknologi barcode. Ya, dulu kita sampai saat ini masih digunakan teknologi barcode untuk mendeteksi harga barang di supermarket misalnya, minimarket. Kemudian RFID itu ada beberapa frekuensi yang digunakan. Ada yang bekerja pada frekuensi tinggi, high frequency, itu terutama untuk aplikasi jarak dekat atau proximity. Di frekuensi tinggi, high, HF, frekuensi HF untuk proximity, dan bekerja juga pada frekuensi ultra high frequency untuk aplikasi jarak jauh, vicinity. Untuk yang low frequency, ya, jadi untuk penggunaan di low frequency yaitu di sekitar antara 125 sampai dengan 134 kHz. Di mana RFID ini kita secara komponen terdiri daripada dua komponen, yaitu transceiver atau reader, ya. Dan yang kedua adalah komponen transponder atau disebut dengan tag.
Di setiap tak tersimpan data yang berbeda, di mana data tersebut merupakan data identitas tak. Reader akan membaca data dari tak dengan perantara gelombang radio. Dan pada reader biasanya berhubungan dengan microcontroller yang berfungsi untuk mengolah data dari reader. Ya, jadi ada dua komponen transceiver dan transponder. Ya. Pada operasi low frequency, RFID tak banyak digunakan untuk identifikasi pada binatang. Kemudian pada kunci lock, key-lock pada kendaraan dan juga pada sistem anti pencuri. Ya, jadi seperti misalnya katakanlah kita menyentuh kendaraannya akan bunyi karena ada sensor dengan low frequency RFID. Kemudian pada high frequency, yaitu di sekitar 13,56 MHz. Ini umumnya digunakan pada perpustakaan atau di toko buku, kemudian pelacakan bagasi pada pesawat terbang, juga pada access control di sebuah gedung misalnya, di mana kita dapat mendeteksi, dapat mencari misalnya sebuah buku di perpustakaan dengan menggunakan RFID. Kemudian penggunaan pada ultra high frequency, yaitu pada frekuensi di sekitar 868 atau sekitar 900 MHz. Ini digunakan seperti pada pelacakan kendaraan misalnya, kontainer. Ya, jadi katakanlah misalnya posisi kendaraan. Jadi ini bisa katakanlah misalnya kita gunakan untuk pengamanan di kendaraan pribadi misalnya, kalau terjadi pencurian dibawa kabur misalnya, ya maka kita bisa gunakan RFID dalam frekuensi ultra high. Ya. Kemudian juga dia bisa dioperasikan pada microwave. Ya. Jadi itu juga bisa diterapkan pada kendaraan. Ya. Jadi daerah operasinya begitu luas, yaitu pada mulai frekuensi 125 kHz sampai dengan 2,45 GHz.
Ya. Ya, jadi kita tinggal ya kira-kira bisa diterapkan. Banyakan selama ini diterapkan untuk jarak dekat, misalnya untuk mengangkat portal, ya, membuka pintu, misalnya itu jarak dekat dengan low frequency, juga bisa dengan high frequency. Ya, membuka portal dengan remote, misalnya membuka mematikan lampu dengan remote control. Ya, itu salah satu aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa dikerjakan. Ya, selama ini mahasiswa sudah mengerjakan untuk mengangkat portal, sudah dalam bentuk tugas akhir. Membuka pintu juga sudah dikerjakan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir yang saya bimbing, ya, dan menggeser perangkat jemuran atau membuka tutup atap. Jadi seorang mahasiswa saya menggunakan ini untuk membuka, katakanlah di ruang jemuran pada saat hujan kita bisa tutup, akan tertutup, dan pada saat panas terik dibuka. Ya. Itu ngangkat portal yang sudah disimulasikan oleh mahasiswa, juga portal untuk lintasan kereta api. Ya, tapi ini memang implementasinya secara real di lapangan agak-agak sulit karena portal untuk kereta api ya cukup berat. Ya. Tapi ya bisa didesain, bagaimana cara mendesainnya supaya dia tidak cukup berat, maka dia kita bisa gunakan. Jadi bagaimanakah bentuk daripada tag RFID? Itu dapat berupa stiker, bisa dalam bentuk kertas atau plastik dengan beragam ukuran. Di dalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. Kemudian terminal reader, ya, jadi terminal reader ini terdiri dari RFID reader dengan antena, dilengkapi dengan antena untuk memperbesar jarak identifikasi. Jadi kita bisa tambahkan pada RFID readernya dengan sebuah antena sehingga jarak identifikasinya bisa lebih jauh meskipun kita pakai gelombang yang low frequency atau high frequency. Kemudian ada host komputer. Jadi ini terutama host komputer ini terutama untuk di samping di dalam bisa juga kita gunakan untuk mengendalikan, katakanlah pengendalian dengan komputer langsung, tapi terutama di sini perannya ini adalah untuk pengisian data.
pengisian data. Jadi pengisian data pada RFID reader maupun kepada RFID tag. Dan ya tentu saja ya ini memerlukan pemrograman, bisa kita gunakan untuk komputer yang dapat mengontrol kalau dia dihubungkan ke internet. Ya, jadi bisa diperluas penggunaannya. Ya. Secara skematik bentuknya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa di RFID yang sudah diisikan data oleh sebuah host tadi, ya, aplikasi komputer, isi data pada kartu RFID yang dilengkapi dengan antena. Ya, jadi ini pembaca. Kalau di dalam media penyimpan ini adalah hit, ya, RFID reader itu adalah hitnya, sedangkan tag itu adalah katakanlah hard disk atau flash disk. Ya. Jadi di RFID reader dilengkapi antena, sehingga demikian juga di RFID tag yang dilengkapi antena. Jadi ada pemancar, antena transmisi, pemancar, dan antena penerima. Ya. Yang di bawah, katakanlah umumnya reader itu kan ditetap, ya, artinya dalam desain seperti pintu atau portal, RFID reader itu sifatnya tetap, ya, jadi dibuat tetap berdiem. Kalau di pintu berarti dia ditaruh di tembok, kalau di portal berarti dia disiapkan sebuah tiang. Ya, di mana di sana di atas itu ada RFID reader. Kemudian karena sudah dilengkapi dengan database, ya, setelah dilengkapi dengan database, maka kecocokan antara RFID reader dengan RFID tag itu menyebabkan, katakanlah misalnya pintu terbuka atau portal terbuka. Ya, tetapi kalau dia tidak cocok, maka itu artinya bahwa portal tidak akan terbuka. Ya. Bagaimana kalau katakanlah dalam bentuk kartu, ya, RFID tag yang kita bawa-bawa dalam bentuk kartu, ya, semacam kartu ATM, ya, kurang lebih ukurannya sama. Perhatikan bagaimana secara rangkaian bahwa dia terdiri dari kumparan-kumparan. Ya, kumparan itu membentuk seperti kotak, tapi ke arah yang ketebalannya. Jadi tebalnya berapa, ya kan, ketebalannya berapa itu kart, katakanlah tebalnya mungkin hanya 1 mm, ya, kurang lebih. Tapi di ketebalan 1 mm itu dibuat lilitan-lilitan. Ya, dibuat lilitan-lilitan kumparan. Untuk apa? Supaya dia bisa memproduksi, karena ini sifatnya adalah self-generating energi. Ya.
Jadi dengan kumparan ini, lilitan-lilitan ini, maka dia bisa menyimpan energi sendiri, memproduksi energinya sendiri. Ya, jadi tidak perlu dicas-cas, dia sudah memproduksi energinya sendiri. Ya. Jadi di situ ada lilitan-lilitan, ya kelihatannya seperti terowongan itu, tapi itu di ketebalan yang sekitar kurang lebih 1 mm. Ya, jadi itu di dalam kartu. RFID tag berfungsi untuk menyimpan kode-kode sebagai pengganti identitas. Biasanya kode-kodenya itu dalam bentuk angka-angka yang cukup, kalau tidak salah mungkin antara 9 sampai 12 angka. Ya. Ya, tentu saja di dalam perancangan angka-angka itu ada maksudnya, ada pengertiannya masing-masing itu dalam arti coding, ya, pengkodean. Kemudian RFID reader berfungsi untuk membaca kode-kode dari RFID tag dan membandingkannya dengan data di memori reader. Jadi kalau ada kecocokan tadi itu, maka terjadilah reaksi daripada secara magnetnya bereaksi untuk membuka portal, untuk membuka pintu atau apa saja yang kita rancang. Karena kecocokan antara data pada reader dan data pada tag. Untuk RFID tag terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah lapisan pelindung dari benturan maupun risiko proses yang berlangsung. Ya, jadi ya di sini harus dijaga supaya card itu, ya, atau RFID tag itu jangan tergores. Ya, jangan tergores dan juga nggak boleh patah. Ya, karena kalau dia tergores itu artinya akan bisa menghilangkan fungsi magnetisasinya, juga patah atau dibenturkan, dipukul atau di apa yang bisa membuat atau menyebabkan sifat magnetisasinya hilang. Ya, kalau sifat magnetisasinya hilang, ya berarti data itu nggak hilang juga, ya sifat menyimpannya hilang. Kemudian lilitan antena dan sebuah kapasitor membentuk rangkaian yang berresonansi pada frekuensi tertentu. Ya, ini kecocokan frekuensi terutama tadi itu. Antena akan menangkap induksi medan elektromagnetik dari RFID reader dan mengubahnya menjadi sumber tenaga bagi chip, yaitu di dalam rangkaian tadi, dalam chip RFID. Ya. Kemudian ID chip yang akan memodulasi arus yang merepresentasikan bit-bit sinyal. Kemudian bit-bit sinyal ini berisi kode yang tersimpan dalam ID chip. Panjang bit sinyal berbeda-beda untuk setiap produsen RFID. Ya, jadi ya umumnya itu tadi saya katakan bahwa terdiri mungkin antara 9 sampai dengan 12. Ya, ini saya bentuknya ya digambarkan, diperlihatkan ulang. Ya, jadi ada chip di dalamnya, ya, di mana chip itu untuk
menyimpan bit itu tadi. Ya, sementara lilitan itu tadi berfungsi untuk antena, ya, antena untuk mengirim sinyal. RFID tag juga dapat dibedakan berdasarkan tipe memori yang dimilikinya. Yang pertama adalah kita sebut sebagai read-write, yaitu memori baca tulis secara tidak langsung, sama seperti namanya. Memorinya dapat dibaca ataupun dapat ditulisi secara berulang-ulang, ya, itu tergantung. Jadi ada yang sifatnya untuk satu data dan tidak bisa diganti, yaitu namanya cuman read doang, ya, jadi baca doang. Itu diisi data identitas, kita tidak bisa rubah lagi, tidak bisa diperbarui. Tetapi bisa juga ada kartu yang bisa diperbarui. Jadi seperti halnya juga dulu kita pernah menggunakan namanya VCD, ya, atau DVD. Ya, ada VCD yang hanya untuk read, baca, dan ada VCD untuk read, write, baca, yang bisa dibaca, diambil datanya, atau bisa juga ditulisi atau diisi dengan data yang lain. Kemudian ya ada read-write, ada read-only. Kemudian proses RFID, jadi tadi saya kira sudah cukup, jadi sudah dijelaskan bahwa RFID reader yang bisa ditempatkan sebagai pengganti kunci di pintu rumah atau kendaraan mengeluarkan gelombang radio dan menginduksi RFID tag. Ya, jadi menginduksi ini tadi dengan kita sebut sebagai antena, supaya ada, kalau resonansinya bersesuaian, maka itu akan terjadi interaksi, ya, berarti dia bisa berkomunikasi sehingga bisa berfungsi. Gelombang induksi tersebut berisi password. Jika dikenali oleh RFID tag, memori RFID tag akan terbuka. Jadi maksudnya itu bahwa ya fungsi-fungsi yang akan kita terapkan yang sudah didefinisikan dalam program di komputer itu akan berfungsi. Kalau dia pintu, maka dia bisa membuka pintu. Kalau dia portal, dia bisa membuka portal. Kalau penutup atap, dia bisa menggeser. Ya, itu tergantung. Ya, implementasinya bisa macam-macam. Kemudian RFID tag akan mengirimkan kode yang terdapat dalam memori ID chip melalui antena yang terpasang di tag. Jika sesuai, RFID reader akan membuka kunci. Untuk menghindari usaha penggandaan dan pencurian kode kunci, RFID akan membuat kode kunci yang baru. Kode yang baru akan disimpan di memori RFID reader dan dikirimkan ke RFID tag yang akan disimpan di memori ID chip. Ya, itu terutama yang berhubungan dengan read-write. Kalau dia hanya read only, ya nggak bisa. Tapi yang read-write bisa kita lakukan
penggantian. Kemudian kelebihan daripada RFID yaitu data yang dapat ditampung lebih banyak daripada alat bantu lainnya. Jadi kita bisa menggunakan kurang lebih 200 byte, cukup besar, 2000, 2 kilobyte. Jadi cukup besar ya, yang dapat ditampung. Artinya bahwa katakanlah kalau saya bilang tadi kita ambil datanya itu adalah jumlah bitnya adalah 9, ya jumlah bitnya 9, itu artinya 12. Misalnya kita ambil jumlah bitnya 12, maka untuk satu identitas itu membutuhkan 1,5 byte. Ya, karena 12. 1 byte itu 8 bit. Berarti 1,5. Ya, artinya bahwa kalau dia 2000 byte itu sudah bisa menyimpan kurang lebih 1.500. Ya. 1.500 data yang berbeda. Kemudian ukuran sangat kecil, ya, ukuran sangat kecil untuk jenis pasif RFID yang sehingga mudah ditanamkan di mana-mana. Kemudian bentuk dan desain yang fleksibel sehingga sangat mudah untuk dipakai di berbagai tempat dan kegunaan karena chip RFID dapat dibuat dari tinta khusus. Kemudian pembacaan informasi sangat mudah karena bentuk dan bidang tidak mempengaruhi pembacaan seperti sering terjadi pada barcode. Kemudian jarak pembacaan yang fleksibel bergantung pada antena dan jenis chip RFID yang digunakan. Nah, kemudian seperti contoh auto payment pada jalan tol, perhitungan stok pada ban berjalan, akses gate, dan lain-lain. Kemudian kecepatan dalam pembacaan data cukup bagus, cukup besar, cepat. Kelemahannya itu adalah akan terjadi kekacauan informasi jika terdapat lebih daripada satu chip RFID melalui satu alat pembaca secara bersamaan. Ya, resonansi bisa saling mengganggu, ya kalau dia bersamaan. Ya, maka salah satu jalan keluarnya harus dibuat dia dalam bentuk sekuen, ngantri, ya. Jadi dia harus ngantri. Kalau dia bersamaan maka harus dipilih satu yang harus dipilih yang mana. Ya, yang mana didahuluin itu secara acak saya kira, sehingga yang lain akan di belakangnya. Yaitu hanya masalah teknisnya. Kemudian jika terdapat frekuensi overlap, yaitu dua frekuensi dari pembaca berada dalam satu area, ya karena ya tidak hanya berjarak yang sama. Jadi berjarak dari kelipatan gelombangnya itu sama aja. Jadi katakanlah panjang gelombangnya katakanlah misalnya 1 meter. Maka berada di 1 meter dengan di 2 meter ya sama. Ya, karena simpulnya ketemunya sama. Maka terjadilah overlap. Jadi tidak harus kita berada pada jarak yang sama. Overlap bisa terjadi pada jarak kelipatan panjang gelombang.
itu dapat memberikan informasi data yang salah pada komputer atau pengolah data, sehingga tingkat akurasinya akan berkurang. Nah, ini juga persoalan dia. Jalan keluarnya ya diantrikan lagi, ya di sequence. Kalau ada 2 overlap, maka dia di sequence, dipilih satu yang mana yang harus yang kedua. Ya, atau bisa bereaksi dua-duanya tapi jaraknya nggak sama gitu. Gangguan akan terjadi jika terdapat frekuensi lain yang dipancarkan oleh peralatan lainnya yang bukan diperuntukkan untuk RFID, sehingga chip akan merespon frekuensi tersebut, seperti misalnya frekuensi VHF, ya, handphone, radio pancar, dan lain. Kemudian juga privasi seseorang akan secara otomatis menjadi berkurang. Karena siapa saja dapat membaca, ya saya kira ya, informasi dan dari diri seseorang dari jarak jauh. Ya. Jadi ini saya kira ya kelemahan-kelemahan yang bisa ditemukan di dalam implementasi yang kita dengan menerapkan gelombang-gelombang radio. Ya, karena ya kalau peralatan-peralatan lain juga menggunakan, ya makanya di beberapa area misalnya dilarang katakanlah menggunakan handphone, menggunakan komunikasi radio satu arah misalnya, itu dilarang karena ya untuk tidak mengganggu sinyal yang dioperasikan oleh katakanlah gedung di tempat tersebut. Jadi saya kira itu ya masalah-masalah umum yang terjadi, yang mungkin terjadi, tapi kalau katakanlah seperti di pintu, ya di pintu itu ya kita tidak mungkin merobos secara bersamaan, misalnya nggak mungkin orang akan antri tertib. Demikian pula di portal, ya di gerbang, orang juga sudah berantrian secara natural, sehingga kelemahan-kelemahan itu kita bisa antisipasi juga. Saya kira itulah yang saya bisa jelaskan untuk RFID, dan saya kira pertemuan hari ini kita akhiri. Untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dituangkan pada portal atau dituliskan pada Google Classroom.